Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar Iga. Apa kabar Pak? Sore ini mudah-mudahan saja sehat-sehat jakit semua, dan tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sore ini ya saya bersama dengan Bang Pandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Iya. Apa kabar Bang Pandi? Alhamdulillah baik Bang Alil. Bang Alil bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Meskipun hujan mulai dari tadi malam ini. Iya. Membasahi ya. Tidak menghalangi tapi membasahi. Iya, cuma membasahi. Iya. Nah, hujan itu tidak menghalangi tapi membasahi saja. Iya, meskipun juga kita masih dalam situasi pandemi Covid. Iya. Tapi kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja jangan melupakan protokol kesehatan ya. Seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Oke. Iya, hindari kerumunan Bang Alil. Betul. Iya. Oke, kita berada di bincang-bincang Coffee Jurnalis dengan Jaksa Menyapa. Iya. Ya, sore ini ya tentu sebelum-sebelumnya kita sampaikan bahwa akan ada bincang-bincang dengan Bapak Kajari, Kajari Baru dan Kepala BPN Kabupaten Baru. Kabupaten Baru. Ya, dan alhamdulillah kedua beliau ini sudah hadir ya. Betul. Di studio kita. Iya. Nah, dan tentu sebelum kita sapa beliau, tentu kami sampaikan bahwa acara ini ya terselenggara atas kerjasama Dinas Kominsta ya. Komunikasi dan Informasi Statistika Kabupaten Baru. Iya, dan tentu juga dengan Kejaksaan Kabupaten Baru, Kejaksaan Negeri Kabupaten Baru dan BPN Kabupaten Baru. Ya, dan perlu kami sampaikan bahwa kita akan gelar acara ini sampai dengan jam 5 lewat nanti. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan mengajak untuk berbincang dan ada juga partisipasi atau atensi. Iya, bagi yang ingin bertanya mungkin memberikan saran atau pendapatnya atau tanggapannya mengenai tema yang kita bawakan ini ya, boleh di nomor berapa Bang? 0811 4488211. Iya, atau di live streaming YouTube. Iya, Anda bisa juga komen di situ. Ya, dan komentar di live YouTube kami. Di akunnya Iga Radio ya? Iya, betul sekali. Ya, kita sapa dulu yang sudah datang ke studio. Ini menyempatkan, ya beliau ini sangat sibuk sekali, tapi sudah menyempatkan untuk hadir di studio. Ya, kita sapa dulu Bapak Ahmad SST MH, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Baru. Ya. Assalamualaikum Bang Alil, Bang Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar radio Saudagar Iga. Iya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Wah, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik-baik Bang Alil. Ya, dan beliau ini tentu Kepala Kantor Pertanahan Baru. Iya. Kalau tidak salah baru sebulan Pak yang menjabat. Atau 5 bulan. 5 bulan. Maaf, maksudnya belum setahun ya Pak? Iya, belum setahun Bang Fandi. Iya. Nah, beliau juga tentu yang kedua dari Kepala Kajari Baru. Ya, Bapak Ardi Suryanto SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan itu yang utama, tentunya kesehatan. Iya. Karena kesehatan sangat mahal ya, Bang. Iya. Ya, baik, langsung saja kita dengarkan sama-sama bincang-bincang sore ini ya bersama dengan Bang Pandi. Silakan Bang Pandi. Iya, untuk tema kita sore ini ya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan segala permasalahannya ya. Ya. Berbicara tentang pengadaan tanah untuk umum ini, saya ke Bapak Kepala BPN dulu. Sejauh mana nih pengadaan tanah untuk umum di Kabupaten Baru, Pak?
Terima kasih Bang Fandi. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya pengadaan tanah Kabupaten Baru itu perlu diketahui bahwa apa sih itu pengadaan tanah? Nah, pengadaan sendiri adalah pengadaan tanah adalah proses menyediakan tanah. Menyediakan tanah di mana itu dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyarakat. Nah, itu harus digarisbawahi seperti itu. Apa sih kepentingan umum itu? Kepentingan umum itu adalah kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan atau semata-mata kemakmuran rakyat. Nah, untuk di Kabupaten Baru ini kita sudah ketahui bersama ada rel ya, rel kereta api. Pengadaan tanahnya itu oleh Kementerian Perhubungan, satkernya itu Dirjen Perkeretaapian. Nah, itu mulai dari tahun 2015 ada tahap 1, tahap 2, tahap 4, dan sampai saat ini ada lagi yang terbaru yaitu destinasi dari pelebaran atau internalisasi dari stasiun Garongkong. Begitu Bang Fandi. Dalam pengadaan tanah ini Pak, tentu saja ditemukan beberapa banyak atau tidak sedikit lah masalah yang ditimbulkan. Nah, bagaimana Pak Kajari melihat hal ini Pak? Jadi seperti disampaikan Pak Kepala PPN tadi, intinya pengadaan tanah ini agar masyarakat itu, termasuk hari ini kita sosialisasikan, masyarakat itu tahu hak dan kewajibannya. Haknya masyarakat juga menerima informasi-informasi yang lengkap, termasuk seluruh tahapan-tahapan yang ada, ya, mulai dari sosialisasi, identifikasi, sampai nanti itu ke penyerahan hasil. Dan yang paling penting di dalam proses pengadaan tanah ini adalah proses pemberian ganti rugi, seperti disampaikan Pak Kepala PPN, yang layak dan adil itu yang seperti bagaimana. Nah, itulah masyarakat biasanya tidak pernah mau mengerti bagaimana proses awal, yang penting berapa saya dapat berapa lah, kan itu kan. Begitu tidak cocok protes, tapi tidak pernah mengetahui apa sih yang dihitung oleh jasa penilai ini yang biasa disebut oleh appraisal. Nah, itulah pada hari ini yang krusial ini kita bahas di sini. Seluk-beluknya seperti apa, indikatornya seperti apa, apakah hanya tanah itu hanya satu macam. Ternyata setelah kita pahami tanah itu bermacam-macam. Ada tanah yang sudah dikerjakan berupa empang, ada yang sawah, ada yang pekarangan, ada tanah yang ada rumahnya, dan yang lain-lain sebagainya, termasuk mungkin instansi pemerintah yang bagaimana yang lahannya kena, termasuk bagaimana kalau di Jawa namanya bengkok. Nah, bengkok itu kena itu berdapat ganti rugi dan termasuk bagaimana mengidentifikasi. Berarti mempengaruhi juga nih Pak sebenarnya zona nilai tanahnya. Oh iya, sangat mempengaruhi karena harga tanah itu kan tidak bisa ditentukan sepihak. Iya. Walaupun mungkin kita tidak suka, tapi orang lain suka, harganya bisa lebih tinggi. Iya. Apalagi di sini juga banyak di Baru sudah mulai berkembang, harga tanah ini mulai meningkat. Tentunya masyarakat seiring dengan itu meminta harga tanah itu yang layak itu yang seperti apa. Iya, kalau untuk spesifikasi seperti itu Pak, dari Kejaksaan sendiri ada tidak kayak poin-poin bahwa ini nilainya segini, jadi biar masyarakat bisa ini ditunjuk langsung, atau mungkin kalau nilainya tinggi bisa melalui pelelangan. Ada tim namanya appraisal KCPP, jadi dilelang secara umum. Siapapun yang mempunyai sertifikat ini ada harus izin dari Menteri Keuangan, termasuk lisensinya dari Kepala BPN. Nah, kalau dinyatakan layak, KCPP ini atau tim appraisal ini bisa mengikuti proses pelelangan. Tergantung nilainya. Kalau nilainya tinggi, berarti lelang. Kalau nilainya rendah, cukup ditunjuk langsung oleh tim. Dalam hari ini ketuanya Bapak Kepala BPN. Kalau standar nilainya itu Pak, dari berapa sampai berapa itu yang bisa masuk lelang? Kemudian nilai pengadaannya, penilaian tim penilainya, bukan harga tanahnya. Oh, bukan penilaian, ya. Kita tunjuk timnya sendiri, nanti kemudian itulah yang akan menilai harga tanah layak dan wajar, adil itu seperti apa, indikatornya seperti apa. Jadi independen itu. Kita termasuk Pak Kepala BPN walaupun sebagai ketuanya tidak bisa melakukan intervensi, hanya bisa memantau, mungkin bisa menanyakan apa sih indikatornya masyarakat di daerah ini 1 meternya dapat berapa.
dan itu nantilah yang dijadikan dasar sebagai musyawarah. Nah, kalau masyarakat tidak puas dan sebagainya, di situ nanti ada waktu kalau pada saat tahap-tahap penghitungan berapa 1 meternya harga tanah. Termasuk ya kalau ada di dalam tanah ada sumber minyak tanahnya, tentunya harganya juga akan beda. Iya. Ada emasnya juga beda lagi. Nah, itulah nanti dikaji oleh tim, namanya tim appraisal. Tim appraisal yang menilai tanah ini. Menilai harga tanah itu. Ya. Kalau saya ke BPN dulu. Untuk pengadaan tanah di yang lagi sekarang ini Pak, ini kan di kereta api Pak ya? Iya, iya. Ya, sejauh mana perkembangannya gitu Pak? Untuk di Baru sendiri itu sekarang sudah hampir 100% ya. Yang terbaru yaitu di stasiun Rokong ini ada sekitar 46 hektar. Jadi untuk tahap pertama itu sekitar 16,1 km ya, terbentang dari Lesitai ke Mangempang itu menggunakan dana APBD provinsi. Itu di subprovinsi itu sudah 100% sebanyak 759 bidang. Nah, tahap 2-nya itu sekitar kurang lebih 40,9 km. Nah, itu menggunakan APBD Satker. Ya, itu sebanyak 1.271 sekitar itu, berentang dari Mangempang ke Bojok Baru. Dan tahap 4 itu sekitar 4,7 km. Ya, itu sudah dana Elman sudah selesai semua dibayarkan. Ada untuk tahap 4 itu masih dikonsinyasi sebanyak 19 bidang, tapi kemarin sudah keluar 7 bidang, jadi ada 12 yang belum diambil oleh masyarakat di Kabupaten Baru yang terkena dampak di tahap 4 yang terakhir. Kalau 17 itu Pak di mana saja lokasinya? 17 itu ada datanya, kebetulan saya tidak bawa datanya, tapi nama-namanya ada di daftar nominatif. Itu di wilayah mana Pak? Terbentang dari Sedintrek itu jalurnya Lesitai ke Pancana. Lesitai dan Pancana, seperti itu. Kalau yang menuju stasiun Garongkong itu perkembangannya seperti apa Pak? Nah, ini sekarang dalam tahap verifikasi. Jadi perlu diketahui mungkin oleh para pendengar ini bahwasanya BPN di sini adalah dalam tahap pelaksanaan. Nah, perlu diketahui dari pengadaan tanah itu ada 4 tahapan. Pertama perencanaan, kedua persiapan, ketiga pelaksanaan, keempat penyerahan hasil. Nah, kesemuanya ini harus tentunya diawali dengan perencanaan yang baik. Nah, apabila suatu perencanaan yang baik yang dilakukan oleh Satker, kalau dulu diatur di 2012, ya, terus keluar Perpres 71 2012, terus ada perubahan di PP 40, terus PP 99 juga, Perpres 99, terus yang terbaru ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 2020 tentang Cipta Kerja. Dan keluar lagi PP-nya itu PP nomor 19 tahun 2021. Nah, ini semua menjadi dasar pekerjaan dalam pengadaan tanah tersebut. Ya, seperti itu. Kalau untuk pengadaan tanah Pak, proses pembebasan lahan itu kira-kira berapa bulan sih Pak? Nah, di aturannya di 2012 itu sudah ada jangka waktunya, seperti untuk tahap perencanaan ke persiapan itu 30 hari itu maksimal ya, melakukan juga konsultasi publik kalau di tahapan persiapan, dan itu hasilnya itu adalah penlog. Kalau di perencanaan itu hasilnya dokumen perencanaan, kalau di persiapan itu hasilnya penlog yang ditandatangani oleh gubernur. Itu berlaku 2 tahun, bisa diperpanjang paling lama 207 hari kalau nggak salah, seperti itu. Ya, pelaksananya. Terus masuk lagi di tahap pelaksananya oleh BPN membentuk Satgas A dan Satgas B seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Kajari. Itu ada Satgas A, itu merupakan meneliti fisik. Kalau orang sini bilang diukur fisiknya, diukur fisiknya. Terus Satgas B itu subjeknya, kepemilikannya, dicari siapa namanya di situ.
namanya mungkin Bang Fandi, Iya. di sertifikat luasnya segini, apalah sakta Bang Fandi, adakah sertifikat itu, adakah jual beli tak, atau bukti kepemilikan lain, ya bukti lain, misalnya ada hibata dan segala macam dari orang tua di sini. Karena di sini Pak Kajari kebanyakan itu tanah negara, jadi itu dari pihak kelurahan sampai kecamatan itu yang Mudah Pak ya. ya dia sebenarnya mengeluarkan itu, karena memang data-data itu kan ada di kelurahan sampai kecamatan, jadi itulah yang kita data seperti itu. Salah satu Pak masalah yang terjadi dalam pembebasan lahan itu adanya tanah sengketa Pak. Biasanya tidak jelas siapa Ya, kepemilikannya betul, ataupun Bang Pandi. ada kepemilikannya tapi masing-masing misalnya saudara Pak ya, satu keluarga masing-masing mengklaim bahwa itu tanahnya. Ya. Nah, Ya. bagaimana kejaksaan menangani hal seperti itu Pak? Jadi harus kita identifikasi dulu siapa-siapa yang berhak untuk menerima ganti rugi. Ya. Yang pertama itu adalah pemegang hak atas tanah, yang atas namanya sendiri, sertifikat, hak milik lah, dan sebagainya. Kemudian pemegang hak pengelolaan, kemudian ada nasir, tanah wakaf, itu juga dapat ganti rugi juga. Pemilik tanah bekas adat, dan yang terpenting seperti disampaikan tadi, pihak yang menguasai tanah negara dengan etiket baik. Tadi disampaikan Pak Kepala BPN. Karena saya lihat di baru ini banyak lurah mengeluarkan namanya surat keterangan kepemilikan tanah itu, hanya surat keterangan. Iya. Padahal tanah itu semuanya asal usulin tanah negara. Nah seperti itu di sini ketentuannya tidak ada secara tegas, dalam arti masyarakat itu pada saat menguasai tanah itu tidak pernah meminta izin kepada lurah ataupun kepada pejabat yang berwenang. Nah, setelah pada saat ada pembebasan tanah seperti rel kereta api, pelabuhan dan sebagainya, mereka sibuk-sibuk ini mencari. Nah, sehingga tidak dapat dihitung kapan sih dia menguasai tanah itu. Nah, mereka hanya mengatakan ini turun temurun ini, dan sebagainya. Kadang-kadang itu menyulitkan kita di lapangan. Yang seharusnya namanya menguasai tanah negara itu harus izin dulu baru kita kerjakan. Nah, di situ pun masih disertai dengan etiket baik. Etiket baik itu seperti apa sih? Nah gitu, yang harus kita jabarkan. Apakah etiket baik itu semua orang bisa menguasai tanah negara? Kan tidak seperti itu. Sebetulnya itu hakikatnya dipergunakan untuk orang-orang yang tidak mampu, membutuhkan pekerjaan, ada lahan negara kosong, itu bisa dikelola. Nah tapi sekarang kan tidak, kenyataannya banyak orang yang mampu, punya pekerjaan, ya dalam arti bukan fakir miskin lagi kan, mereka tetap minta itu. Nah itu sebetulnya tidak bisa diberikan. Nah, itu pun jangka waktunya panjang, harus 20 tahun dikelola secara terus menerus. Nah, berkaitan dengan sengketa tadi, kalau memang ada sengketa, kita sarankan untuk diselesaikan dulu, dan tetap kita anggarkan biayanya, tidak hilang biayanya. Nah, nanti kita titipkan di pengadilan sampai itu selesai perkaranya. Siapa yang dinyatakan berhak, kalau sampai ke pengadilan ya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi dana itu tidak akan hilang, sudah disiapkan semua oleh negara. Tetap ada Pak tetap ya? ada. Nah, jadi masyarakat tidak usah khawatir. Selesaikan dulu sampai salah satu pihak bisa menunjukkan sayalah pemilik yang sah. Ini bukti-buktinya, buktinya apa. Nah, setelah tidak ada komplain, nanti diketahui lurah dan sebagainya, baru bisa kita ambil dari pengadilan. Demikian kurang lebihnya. Ya, ditahan dulu Pak. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari masyarakat. Kita bacakan dulu Bang Fadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait progres ganti rugi tanah di Pelabuhan Kerongkong yang terintegrasi dengan kereta api dari Haja Nikma. Haja Nikma. Iya. Kayaknya Haja Nikma ini masuk tanahnya ya di Iya, mungkin masuk. Ya, dia mau tanyakan bagaimana progresnya Pak. Iya. Dari BPN silakan Pak. Oh iya, untuk Haja Nikmah. Ini saya hafal ini namanya, ini ada di dalam daftarnya ini Haji. Pantas. Iya. Saya hafal tapi belum tahu saya orangnya yang mana. Oh, Jadi saat ini sudah dilakukan verifikasi identifikasi dari tim Satgas A dan B. Iya. Sudah dilakukan pengukuran, sudah dikumpulkan data-data awalnya, baik hubungan hukum antara objek dengan subjek. Sampai saat ini ada sekitar 39 subjek dan objeknya juga seperti itu. Yang diumumkan kemarin ada sekitar
22 ya sudah diumumkan, dan ada beberapa yang belum diumumkan karena belum jelasnya hubungan hukum antara subjek dan objeknya. Dan di sana yang di Jalan Pak Kajari itu nanti kami juga laporkan, itu pernah ada pembebasan tahun 2006, itu jalan ke dalam. Jadi bagi masyarakat yang memiliki namanya bisa melihat pengumuman yang kami sudah tempelkan di kelurahan, kecamatan atau tempat lokasi pengadaan tanah tersebut. Nah, masih ada yang belum, kami tetap rapat koordinasi. Jadi kami di BPN itu tidak jalan sendiri. Ya, kami sudah rapat koordinasi sebelum pengumuman, setelah inventarisasi awal, sosialisasi awal, kita kumpulkan semua data-datanya, baik data fisik maupun juridis. Kita rapat koordinasi dulu, sudah 2 kali sebelum kita putuskan. Clean and clean itu baru kita umumkan. Jadi yang terlibat di dalamnya selain dari Kejaksaan dan dari Polres, dari Kepolisian Kabupaten Baru, OPD terkait kami undang, baik itu dari lingkungan hidup, dari UPT Kehutanan, dari Bapeda masalah pajaknya, seperti itu kami undang. Bahkan dari Dinas Perhubungan, terus PU, kita undang semua, kita jabarkan di situ nama-nama subjeknya hingga terang benerang. Jadi data-data kami kumpulkan. Jadi yang belum lolos verifikasi kami belum umumkan, dan kami akan rapatkan lagi setelah itu. Mungkin seperti itu Bang Fandi. Ya, mudah-mudahan ini Haja Nikmah ya sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi. Intinya ini berproses ya, sementara berproses. Tenang lagi. Iya. Tetap ada uangnya disiapkan. Iya, ada lagi nih. Ya, kita lanjut. Izin bertanya kepada Kepala BPN baru ini. Wah. Laris, ya. laris. Apa bedanya tanah negara dengan tanah milik negara? Dan untuk Kepala Kejaksaan, apa peran Kejaksaan dalam kegiatan pengadaan tanah sebagai salah satu program pemerintah? Baik Ajibon. Ya. Silakan. Mungkin langsung. Ya. Bang Alil, ini pertanyaannya apa bedanya tanah negara dengan tanah milik negara? Nah, di sistem pendaftaran tanah kita di BPN yang menganut di PP 24 itu ada namanya tanah negara murni dan ada tanah negara yang terikat. Tentunya tanah terikat ya yang seperti aset, terdata aset, ya tanah negara milik negara. Nah, tanah negara yang dikuasai langsung itu sebenarnya bisa dimohonkan asal kepemilikannya itu jelas dan diakui oleh pemerintah setempat. Itu di PP 24 sudah dijelaskan seperti itu, minimal 20 tahun itu dikuasai secara turun-temurun. Ya, dan tentunya tidak termasuk misalnya kawasan hutan, sempadan pantai atau milik negara lainnya. Dan, karena di proses untuk pendaftaran tanah itu ada 2, ada melalui pengakuan hak, ada juga melalui pemberian hak. Nah, untuk tanah-tanah negara yang dikuasai sudah bertahun-tahun oleh masyarakat itu boleh diberikan melalui proses pemberian hak. Ya, seperti itu, tentunya dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu Bang Alil. Ya, untuk pertanyaan tadi ya, untuk ditujukan juga kepada Kepala Kejaksaan atau Pak Kajari. Apa peran Kejaksaan Pak dalam kegiatan pengadaan tanah sebagai salah satu program-program pemerintah? Terima kasih. Jadi sesuai tugas pokok dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan salah satu bidangnya adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Ya. Sehingga dalam bentuk keperdataan, Kejaksaan melalui jaksa pengacara negara, baik secara litigasi maupun non litigasi, artinya di dalam pengadilan ataupun di luar negara pengadilan, dapat mewakili negara. Jadi kita termasuk dengan BPN ini kedudukannya adalah mendampingi kalau ada persoalan-persoalan hukum. Kejaksaan tidak masuk pada teknis pelaksanaan mulai dari identifikasi awal sampai dengan nanti penyerahan, tidak. Jadi nanti kalau ada persoalan hukum seperti kemarin ada tumpang tindih dengan kehutanan, nah, kita diskusi bersama di situ. Kita identifikasi, Kejaksaan memberikan suatu pendapat hukum, bagaimana pendapat Kejaksaan tentang ini. Jadi
ini murni keperdataan, jadi harus dipisahkan. Kejaksaan ini tidak hanya menangani perkara-perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tapi kejaksaan dapat mewakili negara dalam hari ini termasuk BPN. Jadi kita tidak hanya mendampingi BPN, seluruh yang minta instansi pemerintah kita dampingi. Terakhir kemarin kita mendampingi KPU yang digugat di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Dan kita masih banyak lagi bekerja sama dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan BRI, kita juga melakukan MOU dengan BPJS, kemudian dengan PLN, termasuk mendampingi dana refocusing. Tapi perlu saya tegaskan, itu murni pendampingan hukum, bukan teknis ya. Kadang-kadang di sini itu salah. Kita dianggap mendampingi termasuk pembagiannya dan sebagainya, kita bukan seperti itu. Termasuk dengan Pak Kepala BPN kita murni hukum. Soal teknis, untuk penghitungan bagaimana harganya nanti harga tanah, kita nggak masuk di situ. Nah, kalau ada persoalan hukum, kita hanya ngasih rambu-rambu seperti ini. Nah, itu pun akhirnya kita mengikat kedua belah pihak. Jadi secara keperdataan hukumnya, ya. Jadi kejaksaan bisa mewakili negara. Terima kasih. Termasuk layanan konsultasi hukum bisa Pak ya? Bisa, bisa. Jadi kita luas, tidak hanya konsultasi hukum, termasuk penerangan hukum, termasuk pendapat-pendapat hukum, pendampingan hukum dan lain sebagainya, kita siap. Baik diminta ataupun tidak diminta. Bahkan kita kan selain sampai ke desa-desa juga. Penerangan hukum, penyuluhan hukum. Nah, kita sampai ke sana. Lewat TP4D Pak ya? TP4D sudah dibubarkan. Oh, dibubarkan Pak? Dibubarkan. Jadi sudah kita tidak ada lagi TP4D. Oh iya. Jadi kita murni mendampingi. Tidak ada pengawalan. Dulu kan kita mengawal termasuk sampai teknisnya. Nah, sekarang kita hanya mendampingi secara hukum. Hukumnya apa yang kita diskusikan, kita konsultasikan. Tidak masuk ke teknis pelaksanaan. Termasuk proyek-proyek kita juga enggak. Ya. Kalau kita mendampingi proyek tetap bisa. Cuma murni di pendapat hukum. Tidak masuk bagaimana nanti proses lelangnya. Kita dan kewajiban kejaksaan adalah memastikan seluruh kegiatan pemulihan ekonomi di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan memastikan harus aman program-program pemerintah ini. Seperti disampaikan Pak Joko Widodo, kita harus ikut mengawal sampai tuntas program-program pemerintah semuanya. Baik Pak. Ditahan dulu. Kayaknya ada penelpon ini. Iya, sudah ada masyarakat yang ingin menelpon Pak. Iya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bu? Mursida dari PT Namaro. Iya. Bu Mursida, ada tanahnya juga di kereta api Bu Mursida? Iya, kebetulan. Oh, ada. Ya, saya dengar-dengar. Oh iya. Suara bapak-bapak ini, aduh. Orangnya ganteng-ganteng semua. Wah. Dari suaranya saya Sudah tahu. Iya. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Karena kesehatan itu adalah harta yang berharga. Amin. Makasih Bu. Iya. Ini Pak, mau bertanya. Iya. Kebetulan ada tanah di Ele, Desa Lompok Tengah. Belum ada dengan tanah di situ, tapi belum ada sertifikatnya, Pak. Gimana ini solusinya? Tanahnya kenapa Bu? Belum ada sertifikatnya. Oh iya. Tuh, peninggalan orang tua. Itu tanah warisan Bu ya? Iya, kan kebetulan bapaknya yang punya, jadi saya bisa Pak penjelasannya apa solusinya karena belum punya sertifikatnya. Iya. Apa yang kita punya Ibu? Alas akta. Apa? Yang kita punya apa alas akta yang kita pegang? Bukti tak? Bukti kepemilikan tak? PBB ada Bu? Pak, iya ada. SPPT ya. SPPT ada? Iya. Kalau Ibu ada jual beli tak? Lama nih mau diurus Pak, tapi tidak ada waktu. Iya. Iya. Sekarang apa artinya Pak persyaratannya kalau mau diurus sertifikat? Oh iya. Mau penjelasannya Pak. Iya. Oh iya. Nah, di belakang anak-anak nanti di belakang. Iya. Betul. Iya. Iya. Ada yang mau ditanyakan untuk Pak Kajari Bu? Terima
kasih Pak. Iya. Ya belum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditahan dulu Bang Pandi. Ya, kita break dulu. Jadi tetap saja bersama kami di 87,6 IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, balik lagi di bincang-bincang kita sore ini, Bang Pandi. Ya, ini masih di tema kita ya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya, bagi yang ingin berpartisipasi atau bisa menghubungi 0811 4488 211. Ya, bisa juga di WA ya. WA-nya sama ya, Bang. Nomor yang sama. Ya, bisa juga di live streaming YouTube, mau komen di akunnya IGA Radio ya, mau bertanya soal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mau curhat, mau berikan tanggapan, saran segala macam ya. Kebetulan ada narasumbernya ya. Oke. Kayaknya ada lagi yang menelpon. Iya. Ya, sebelum kita jawab tadi pertanyaan dari Ibu Cida ya, Ibu Mursida. Ya. Oke. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dengan siapa dan di mana, Pak? Iya, Tawakal di Kesie. Tawakal di Kesie. Iya. Berarti kelurahan apa itu? Lalolang ya? Lalolang. Saya Telum Panua. Desa Telum Panua. Iya, batas di sini Telum Panua dengan Lalolang. Oh iya. Berdekatan dengan ini, Pak ya? Underpass kereta api, Pak. Iya. Kebetulan saya nih Pak, mohon maaf dulu karena di luar tema juga ini. Cuma kebetulan ada Bapak Kepala BPN.
Iya. Akan ada dua persoalan di sini saya mau tanyakan. Iya. Pertama, saya punya sawah. Ini kebetulan harta warisan dari orang tua. Tapi ini tanah sudah ada waktunya ada prona di Lombok Tengah. Iya. Tapi sekarang sudah keluar sertifikatnya, tapi namanya salah nama, bukan nama saya naik. Namanya itu saudara saya, itu kakak saya, atas nama Umar. Kebetulan dulu itu kan saya tidak ada waktu ukur, juga itu kakak saya tidak ada juga, cuma bapak kepala dusun saja yang mengukur. Yeah. Jadi ini namanya bukan nama saya, padahal saya punya ini. Itu saya punya bagian itu. Tapi namanya bukan nama saya. Apakah ini yang saya tanyakan ini, apakah bisa ini diubah namanya? Iya. Atau apa jalan solusinya? Karena saya tanyakan kepada Pak Dusun. Iya. Ini katanya nih, kesalahan ini, istilahnya saya punya kesalahan ini, kayak ya itulah resikonya. Iya. Jadi nanti saya cari dulu ada apa solusinya. Tapi kebetulan ini jawabannya tidak ada juga sampai sekarang. Oh iya. Jadi kebetulan ada Bapak Kepala Pertanahan ini. Iya. Itu saya tanyakan apakah bisa dirubah namanya ataukah bikin cara-cara lain seperti bikin surat keterangan lainnya, itu yang saya tidak tahu ya apakah solusinya. Iya. Kemudian juga ada ini kebetulan saya punya itu juga saudara saya itu. Iya. Namanya Umar. Iya. Itu tanahnya itu sudah diukur. Iya. Tapi bukan prona. Apa, Pak? Sampai sekarang belum keluar sertifikatnya. Itu katanya langsung mandiri katanya itu. Langsung istilahnya bukan prona, bukan pemerintah yang ada, itu namanya gratis. Yeah. Tapi itu langsung katanya sudah dibayar semua itu ongkos-ongkosnya. Sampai sekarang tidak pernah belum keluar anunya. Itu yang saya tanyakan bagaimana itu, apakah batal itu atau bukan? Iya. Ya itu saja yang mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini bukan cuma mewakili saja karena saya dengar belum ada keluar katanya itu anunya surat sertifikatnya. Nah, sudah minta bayar katanya itu berapa juta itu. Ada bukti pendaftarannya, iya, Pak Tawakal? Ya. Sampai sekarang katanya kepala dusun juga bilang itu tidak keluar katanya itu. Jadi itu bagaimana sudah minta bayar? Iya. Ya. Tahun berapa itu kalau tidak salah tahun 2019 kah itu dia ukur itu. Iya. 2000 berapa katanya, tapi jelaskan sudah katanya dia ukur. Sudah. Saya tanyakan apakah petugas memang itu betul-betul dari pertanahan kayak itu yang mengukur. Iya, dia tanya. Saya langsung katanya turun di Baru. Oh iya. Di pertanahan. Oh jadi langsung sampai sekarang belum katanya keluarannya itu sertifikatnya. Jadi Pak Tawakal ini langsung ke BPN atau? Bukan, saya itu cuma mewakili saja ini. Oh iya. Ya kebetulan saya punya tanah ini tidak ada masalah, cuma itu saja Pak. Salah nama nih. Salah lokasi. Kan juga dulu waktunya itu di Prona itu juga berdekatan. Tapi kebetulan itu yang punyanya dia tidak sama itu petugas karena berdekatan dengan lokasi kehutanan. Itu tidak masuk itu, jadi saya punya lokasi itu jauh dari lokasi kehutanan kawasan. Jadi kebetulan namanya di situ namanya naik bukan yang ditulis, bukan nama saya. Dan baru saya itu tahu karena waktunya saya mau bayar PBB, saya cari mana surat SPBT-nya. Kebetulan Pak Dusun bilang, sudah nih keluar itu anunya. Ada itu sertifikatnya, siapa namanya? Kakak saya itu yang punya. Bukan itu. Saya sendiri, saya yang punya itu Pak. Bilang kalau begitu, salah nama itu kalau begitu. Iya. Jadi itu saja saya tanyakan apakah bisa ini ditukar atau diganti namanya di situ, diurus kembali kah itu? Iya, baik. Ya, ataukah ada solusinya atau bikin keterangan dari kepala dusun atau ke Pak Lurah atau kecamatan. Iya. Ya itu saja yang saya tanyakan. Sebelumnya minta mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tawakal yang ada di Kesie,
Desa Telumpanua. Iya. Nah, pertanyaannya cukup panjang ya Bang. Iya. Tapi intinya masalah Prona ya. Iya, betul. Iya. Mungkin silakan bisa ditanggapi langsung. Ya, Pak. Begini Bang Alil sama Bang Fandi, kita ke Ibu Mursida dulu ya. Terima kasih Pak Bu Mursida atas doanya. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Lompok Tengah ya. Ini ada Bu Mursida punya tanah warisan. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi bahwasanya proses pendaftaran tanah pertama kali itu bisa melalui pengakuan hak, ada juga dengan pemberian hak. Nah, ini nanti Bu Mursida bawa ke BPN, bawa ke petugas loket kami, jangan melalui calo ya, langsung ke loket, bawa alas-alasnya semua, KTP-nya Bu Mursida ya, terus surat keterangan warisnya tentunya karena tanah warisan ya, seperti itu. Surat keterangan penguasaan tanahnya Bu Mursida kita bawa yang mengetahui lurah sampai kecamatan, SKPT, surat penguasaan tanah. Nah, syarat-syarat lainnya nanti ada permohonan diberikan Ki. Nanti kalau memang dia tanah negara, nanti ada permohonan tanah negara. Kalau dia ada rinci, dia asalnya dari rinci, ada persilkohilnya, tentunya melalui proses pengakuan hak. Seperti itu. Ya, langkah pertama ke BPN Ki. Kedua kita harus ceplok dulu. Ada ceplok Bang Fandi. Ceplok itu apa? Ceplok pemetaan. Pemetaan. Kalau dulu itu ndak ada pemetaan langsung betul syukur. Jadi potensi tumpahan tindih bisa terjadi. Jadi sekarang tidak, kalau mau didaftar diceplok dulu lokasinya. Ada nanti dilihatkan Ki petanya, Google-nya, peta citranya di mana lokasi tak. Nanti kalau angling betul, baru diterima pendaftarannya. Kalau di peta citra tidak bisa pemohon tunjukkan, kita ke lokasi ambil koordinatnya. Baru dipetakan di sini. Nah, kalau clean and clean berarti tidak ada hak di atasnya, kita lanjutkan prosesnya. Tapi kalau ada hak di atasnya, kami tolak dengan resmi dan disampaikan kepada pemohon bahwasanya sudah ada sertifikat. Kalau dulu enggak seperti itu. Kalau sekarang sudah perbaikan data semua untuk menghindari tumpang tindih seperti itu. Dan ini semua diatur di 1/2010 persyaratannya. Iya, seperti itu. Saya ingatkan Ki, langsung Ki ke kantor. Jangan Ki bilang saya uruskan Ki. Iya, saya pinanti, enggak bisa. Kita langsung ke kantor. Dan pembayarannya juga melalui gesek langsung Pak Kajari. Tidak ada lagi uang di meja itu, langsung di mesin EDC. Kami sudah kerjasama dengan BRI sama Mandiri. Dan SPS yang keluar itu kan kelihatan berapa yang terbayar. Begitu untuk Bu Mursida. Nah, saya ke Pak Tawakal yang di Desa Telumpanua. Ini ada objek warisan ya Pak Tawakal, Prona, tidak disebutkan tahunnya ya. Yang terbit itu atas nama kakaknya. Ya, seyogyanya kalau warisan kan harusnya beberapa ahli waris di dalam nama tersebut. Nanti setelah terbit ahli warisnya, baru pembagian hak bersama. Ya, tentunya seperti itu. Ya, misalnya saya bersaudara sama Bang Ali, Bang Fandi, orang tua kita punya sawah gitu. Ya, atas nama kita dulu bersama gitu. Harusnya terbit. Setelah itu dibuatkan akta pembagian hak bersama. Tapi mungkin pada saat itu langsung dibagi ya. Punyanya Bang Ali, punyanya Bang Pandi. Cuman lokasi itu harusnya punyanya Bang Alil gitu, tapi yang terbit Bang Pandi. Kalau kakaknya tidak keberatan, ya buatlah hibah. Hibah setelah dibuat hibahnya, dibawa didaftar untuk dibalik nama di BPN seperti itu. Bisa hibah, bisa jual beli dan sebagainya. Tapi terserah apa yang mau ditempuh. Tapi berkasnya dibawa dulu ke BPN. Ya. Sertifikatnya di bawah untuk diceplok dulu. Jadi baik pendaftaran pertama kali ataupun pendaftaran derivatif harus diceplok dulu untuk perbaikan data. Apalagi ini Prona. Apalagi ini Prona. Tapi itu bisa yang saya jalankan asal kakaknya tidak keberatan untuk persyaratannya tadi. Seperti itu Bang Fandi. Terus pertanyaan kedua itu kakaknya atas nama Umar tadi itu sudah daftar ya di tahun 2019. Di pertanyaan juga ada juga itu petugas ukurnya betul atau tidak. Nah, kalau ke lokasi itu dengan surat tugas ya betul. Kalau tidak dengan surat tugas jangan. Abal-abal Pak.
Iya, biar kita kenal kalau dia tanpa surat tugas karena pengukur kami turun pasti dengan surat tugas. Nah, untuk atas nama Umar ini karena kita via ini kita nggak bisa lihat bukti pendaftarannya, tolong bawah karena saya juga tidak berani berspekulasi. Siapa tahu tidak semua permohonan bisa diteruskan. Ya, mungkin ada kendala sengketa, tentunya kita pending. Atau ada masuk dalam kawasan atau masuk aset, nggak mungkin kita paksakan ya untuk diterbitkan. Jadi saya tidak berani berspekulasi. Tolong dibawa tanda terimanya. Kalau memang ke kantor bisa langsung ketemu saya saja. Ya, karena biasa di loket tidak bisa menjelaskan secara rinci atau gimana, bisa langsung ketemu saya atau kepala seksi saya Ibu Vera. Bisa juga kalau saya tidak di tempat. Jadi mohon Pak Tawakal, ini untuk atas nama Umar, tolong dibawa tanda terimanya ke BPN. Untuk kita jelaskan apa permasalahannya. Ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan sudah didengar tadi. Dan kayaknya ada lagi penelpon baru. Ya, kita angkat dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Dani dari Temiram Pak. Pak Dani Temiram. Balusu ya? Iya, Balusu, Kecamatan Balusu Pak. Silakan Pak Dani. Silakan Pak Dani. Begini Pak, ini bukan sebenarnya permasalahan dari saya, ini dari keluarga. Begini, ini terkait dengan pengadaan tanah yang Garongkong itu Pak, yang baru-baru ini. Begini kok dong, ada tanahnya keluarga di situ. Bukan tanahnya Pak, rumahnya keluarga. Cuma dia numpang di tanahnya orang. Nah kena pengadaan tanah di situ Pak. Jadi yang mau ditanyakan itu Pak, bagaimana yang itu rumahnya ini keluarga, dapatkah ganti rugi? Terus yang dapat ganti rugi itu yang punya tanah atau yang punya rumah Pak? Iya. Kasihan kalau mau dikasih pindah itu, jauh lagi baru banyak ongkosnya Pak. Iya. Itu saja Pak Dani. Iya Pak, itu Ji Pak. Mohon Pak akan dijawab sama kalau bisa juga dari Pak Kajari. Iya. Terima kasih Pak Dani. Saya ke Pak Kajari dulu. Ini sama dengan pertanyaan tadi sebelumnya Pak, sengketa Pak ya? Iya. Bagaimana melihat hal ini Pak? Terima kasih. Sebelum ke Bang Dani, saya ingin yang pertama tadi yang dari aset pemerintah daerah tadi belum sempat dijawab tadi. Iya. Yang intinya tanah pemerintah atau tanah negara tidak mendapatkan ganti rugi. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ada pengecualiannya. Jadi tanah negara yang tidak diganti rugi itu yang tidak aktif, yang tidak dimanfaatkan, tidak dikelola ataupun tidak dihuni, itu tidak mendapatkan ganti rugi. Namun demikian tanah negara yang dipakai aktif, dimanfaatkan, itu tetap mendapatkan ganti rugi. Tolong nanti dilihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Saya lupa pasalnya itu. Yang jelas di tengah-tengah tadi sebelum berangkat sudah saya baca tadi. Saya lupa pasalnya. Jadi tolong dibaca di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian untuk Bang Dani tadi, jadi yang diganti rugi tidak hanya tanah, yang berkaitan di atasnya dan di bawah tanah tetap mendapat ganti rugi, termasuk rumahnya, tanamannya. Kalau ada tambangnya tetap dihitung juga. Jadi tidak hanya tanahnya saja, memang di situ meliputi banyak hal yang dapat diganti rugi. Jadi bangunan, tanaman, dan benda-benda lainnya yang ada di atas tanah. Itu berarti seperti saya sebutkan tadi, yang di dalamnya seperti yang ramai di TV di Tuban itu, sampai bisa beli mobil, karena di dalamnya ada minyaknya itu, sehingga terimanya jauh lebih besar. Ada tambang nikelnya, mungkin ada batu baranya, tentunya ganti ruginya juga akan diperhitungkan semua. Jadi tidak usah khawatir, rumah itu tetap dihitung oleh tim apresial. Nanti dikelompokkan masing-masing, tanahnya sekian, bangunannya sekian, tanaman pun diganti rugi juga. Tanaman pun ada jenis-jenisnya juga kan. Kalau kayu jati, kayu hitam tentunya lebih mahal. Nah, kalau kayu-kayu tidak berfungsi mungkin ya semacam kayu bakar juga tidak lah ya. Nah, tapi yang mempunyai nilai ekonomis tetap diganti rugi. Demikian Bang Dani. Jadi Pak Dani, walaupun tanahnya beda sertifikat Pak ya? Iya. Tetap diganti rugi. Karena dia tadi kan
membangun di situ kan dia apa namanya izin yang punya, yang punya kan menyetujui. Ya termasuk banyak contoh. Rumahnya Kajari pun tanahnya Pemda juga itu. Rumahnya Kajari kalau mau dibongkar Kajari harus dapat ganti rugi. Dalam arti untuk negara. Nah itu banyak contoh seperti itu. Ya mungkin supaya yang punya aset di Pemda lagi dengar juga ya. Karena sudah 1 tahun mohon nggak dikabul-kabulkan. Curhat Pak. Pak Kajari curhat. Semoga cepat dikabulkan Pak ya. Amin. Saya tambahkan Pak. Bang Fandi tentang pertanyaan dari Pak Dani ini. Jadi di sistem penilaian tanah itu memang terpisah ya, seperti yang dikatakan Pak Kajari. Oleh karena itu diharapkan keluarganya Pak Dani ini proaktif ke Satgas. Kalau Satgasnya sudah tidak ada lokasi, mungkin bisa pihak kelurahan, kecamatan, dan bisa juga ke kantor BPN menjelaskan status rumah itu. Jadi nanti akan dibedakan. Jadi pemiliknya siapa, Bang Fandi. Nah, terus rumahnya Bang Alil. Nah, sehingga nanti terpisahkan pembayarannya, tanahnya ke Bang Fandi, rumahnya ke Bang Ali, seperti itu. Jadi proaktif, segera kalau bisa di besok pagi-pagi boleh ke kantor, lokasinya yang mana nanti ditunjukkan di kantor, jelas itu petanya yang mana, kelihatan semua seperti itu di mana lokasinya. Masih berkaitan tadi Pak, saya ke Pak Kajari mengenai spekulan tanah Pak. Ini kan banyak calo sih Pak sebenarnya yang mengaku lah pemilik tanah, padahal dia sebenarnya mau mencari untung dari orang yang dibeli tanahnya ini. Nah, bagaimana Pak Kajari atau Kejaksaan sendiri mengawasi hal ini Pak? Dalam hari ini sudah saya sampaikan kepada Pak Kepala BPN selaku ketua tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut sudah diantisipasi. Dalam arti pada saat sosialisasi awal, dalam hal ini pada saat identifikasi seperti tadi dibentuk oleh Satgas A, Satgas B, harus secara cermat. Betul tidak yang bersangkutan itu pemiliknya. Jadi tidak hanya kepada pemiliknya. Kita minta penjelasan dari lurah setempat atau RT. Supaya lebih yakin benar nggak penduduk situ. Samping itu dibuktikan dengan KTP tadi. Nah, jadi itulah perlu kecermatan, jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain di situ. Karena ini berkaitan dengan uang negara juga. Nah, sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman tim, kita harus ekstra hati-hati. Khususnya seperti saya sampaikan tadi berkaitan dengan SKT itu. Karena banyak kejadian di tempat itu orang sudah ada sertifikatnya, mereka merantau dititipkan sama orang. Orang itu diterbitkan SKT. Nah, banyak lurah yang mendapatkan masalah di sini. Sehingga pada saat 20 tahun lagi orangnya datang sudah berbentuk rumah, sudah berbentuk pabrik, akhirnya kan kasihan. Untuk penyelesaiannya kalau sudah jadi rumahnya orang banyak kan susah juga. Karena saya juga beberapa kali sebelum tugas di baru ini ada 2 kasus seperti itu. Sudah jadi pabrik, satunya sudah jadi perkampungan real estate yang jumlahnya berhektar-hektar, kan kasihan juga. Padahal sertifikatnya ada, dititipkan, kelola, garap dengan baik. Begitu dia 20 tahun datang, tiba-tiba sudah berubah, padahal dia masih pegang sertifikat. Nah, yang seperti itulah jangan sampai terjadi di Kabupaten Baru ini. Bisa tidak Pak kalau seperti itu dilaporkan? Bisa. Atau ada tidak sanksinya Pak? Sanksinya jelas kalau uang itu sudah sampai beralih diterima, tentunya kan bisa juga itu kena penipuan juga bisa. Penipuan Pak ya. Nah, kemudian juga bisa kalau memang sudah terima uang, dia mungkin bekerja sama dengan orang itu bisa dengan korupsi juga bisa. Karena mengambil uang negara tanpa hak dengan menyalahgunakan dengan cara-cara untuk mengelabui petugas, merekayasa data untuk memperoleh uang negara. Jadi modusnya memalsu tadi kan. Karena di tempat lain banyak yang dipalsu. Zaman sekarang, zaman canggih, zaman IT ini semuanya bisa dipalsu dengan yang sangat-sangat sempurna. Saya pernah tugas di Jakarta, semua dokumen palsu, termasuk pajak PPP dari PU, dari lurah, semuanya palsu. Sehingga aset itu bisa beralih ke dia, yang akhirnya negara pun dirugikan kalau itu aset negara. Dalam hal ini. Kalau nanti uang negara sudah pindah, kalau uang negaranya belum selesai, ada pihak-pihak yang ditipu, mungkin mengenai penipuan atau pemalsuan surat dan sebagainya. Ya, masyarakat jika menemukan calo atau merasa tertipu oleh calo bisa langsung dilaporkan ya Pak ya? Iya bisa. Ke Satgas Pak ya? Ke Satgas tadi. Iya.
Ya, kayaknya Bang Pandi ada pertanyaan yang masuk ini. Iya, masuk lewat WA ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat IGA Radio. Selamat sore Bapak Kajari Baru dan Bapak Kakan Pertanahan Baru. Perkenalkan, nama saya Haji Lolo di Baru. Saya ingin bertanya soal pemilikan sawah yang saya garap. Tetapi sampai sekarang belum memiliki sertifikat. Menurut Bapak, bagaimana cara pengurusan sertifikat untuk sawah yang sudah lama saya garap? Apakah ada syarat-syarat yang harus saya siapkan atau proses yang secara mudah bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Haji Lolo. Ya, kemudian kita baca semua ya, masuk ya. Ya, ada lagi Tabe Pak, saya Pausi mau tanya kepada Kajari Baru dan Kepala BPN Baru, bagaimana sistemnya nilai ganti rugi kalau ada tanah tak yang diambil untuk pembangunan, misalnya seperti pembebasan lahan kereta. Ya, ini Pausi. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maukah bertanya sama Kepala BPN, bagaimana kalau ada aset Pemda yang kena pembebasan lahan? Apakah tetap diganti rugikan sama pemerintah? Dari Haji Calla. Oh, kalau ini tadi sudah dijawab ya? Iya, sudah dijawab sama Pak Kajari. Oh iya. Dan selanjutnya cuma itu saja. Ya. Dan sebelum kita jawab, kita break dulu dan tetap saja bersama kami di kemana-mana. Ya. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren,
2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Bang Pandi, kita balik lagi di bincang-bincang sore ini. Dan masih tentunya kita berempat di sini. Ya, dan Bang Pandi, langsung saja mungkin kita beralih ke Bang Pandi. Iya. Kita lihat dulu di ada yang bertanya di akun YouTube kita ya. Oh iya, silakan. Bukan, ini memberikan pendapat ya. Oh iya. Dari Bapak Ardi Drafter atau Ardi Susanto ini Pak. Ini merupakan Kabid Humas Pemda Baru. Iya. Ya, yang lagi mendengarkan bincang-bincang kita ini. Katanya terima kasih banyak Pak Kajari dan Pak Kepala BPN. Semoga ilmunya berkah bagi kami, masyarakat baru terutama, dan siapapun yang mendengar ya. Bahagia punya pejabat dan pimpinan instansi secara secerdas dan komunikatif ke publik. Semoga dimudahkan dalam setiap aktivitas tak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ya. Iya. Dan kayaknya terputus. Ada tadi yang telepon. Iya. Ya, langsung saja mungkin Bang Pandi. Ya, yang sekarang lagi viral juga Pak, selain kereta api ini Pak, pengadaan untuk rel kereta api, kayak juga Pemda sekarang melakukan pengadaan untuk KEK Pak, kawasan ekonomi khusus Pak ya. Bagaimana BPN sendiri melihat hal ini Pak? Untuk KEK sendiri itu sampai saat ini dengan kami BPN hanya sebatas masih rapat koordinasi. Ya, belum ada tindak lanjut apakah ini sudah dibuat dokumen perencanaannya atau bagaimana. Cuman sudah beberapa kali rapat koordinasi tentang lokasi yang akan dilakukan peletakan KEK itu, kawasan ekonomi khusus. Itu biasa kalau nggak salah Pak, jadi di Garongkong ya, kawasan di Garongkong. Garongkong. Ya, tapi sampai sekarang belum kami ketahui perkembangan dari dokumen perencanaannya. Baru sebatas rapat koordinasi. Masih di ini Pak ya, bicarakan Pak ya. Iya. Ya, kayaknya ada pertanyaan lain melalui WA kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya tanah sudah diserahkan untuk fasilitas jalan desa. Apa ada ganti rugi atau tidak menurut aturan? Terima kasih. Dari Ahsan Japar. Ya. Kemudian itu saja. Ya. Silakan langsung saja mungkin Bang Pandi. Silakan, bisa langsung ditanggapi Pak. BPN. Untuk Pak Hasan Jafar, jadi pengadaan tanah ini di aturannya di Undang-Undang 2012 itu kalau untuk pengadaan langsung di bawah 5 hektar tidak melibatkan instansi BPN, langsung Satker yang bersangkutan yang membutuhkan tanah. Ya, tentunya siapa yang membuat tanah tentunya yang dibebaskan ya harus dibayar gitu. Jadi di bawah 5 hektar ini Pak, jadi ini bukan kewenangan dari BPN, bisa dilakukan langsung oleh Satker. Kalau luasannya di bawah 5 hektar. Ya. Seperti itu. Ya, sudah ada penelpon masuk kembali. Ya, kita coba angkat lagi penelpon yang kayaknya sudah halo. Kayaknya agak terputus ini. Ya, dilanjut saja Bang Pandi. Ya. Dan untuk semua saudagar Iga yang ingin bertanya boleh melalui WA kami di 0811 4488 ya. Dan tentu untuk Anda yang ingin telepon juga boleh di nomor yang sama. Ya. Halo. Halo. Ya, halo. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Agung Malik. Oh, Pak Agung Malik. Pak Agung Malik. Ya, Agung Malik. Di mana Pak Agung? Saya di Makassar ini. Pak Pandi kah ini? Iya. Iya. Pandi dengan Alil. Iya. Ya, silakan Bang Agung. Iya. Silakan Bang Agung. Jadi begini. Iya. Saya kan dengan senang hati menggabungkan Bapak di grup WhatsApp
WhatsApp, yaitu grup forum diskusi Kabupaten Baru. Iya. Memang kemarin-kemarin itu almarhum yang pernah juga tugas di Kabupaten Baru pernah kita gabungkan di salah satu grup, yaitu FPKB Baru. Sehingga segala pertanyaan pada anggota grup itu kami tidak dalam hal ini kewalahan menyikapi. Oleh karena itu Pak, saya merasa bangga atas keberadaan Bapak, meskipun hanya sebatas lewat radio interaktif, yang penting ada dalam hal ini di cover pertanyaan, segala pertanyaan masyarakat. Begitu. Nah, untuk pertanyaan saya Pak, untuk sementara mungkin belum ada, cuman saya merasa bangga atas upaya bagaimana dalam hal ini bisa memfasilitasi masyarakat, mengedukasi masyarakat dalam perencanaan radio interaktif ini. Insya Allah Pak, saya akan ada pertanyaan khusus, apakah nanti lewat radio interaktif atau saya langsung Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Pak Agung di Makassar itu. Iya. Pak Agung ini orang baru Bang Alil, dia di Sumpang tinggal. Oh, di Sumpang. Ini presiden grup WA FDKB ini. Iya. Sehat selalu Bang Agung. Iya. Ini silakan yang ingin bertanya. Ini ada WA, katanya mau bertanya terkait sertifikat tanah, bisa lewat WA? Bisa. Iya. Bisa interaktif juga bisa. Iya, bisa. Iya. Baik. Ya. Ya rata-rata bertanya masalah sertifikat ini Pak. Status kepemilikan. Nah, kalau di kejaksaan sendiri Pak, mengawasi hal ini supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan, mungkin ada kiat-kiat yang dilakukan Pak? Kiat-kiat yang pertama, kejaksaan selalu rutin mengadakan penyuluhan hukum, juga penerangan hukum. Kemudian juga jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah. Jadi kita juga masuk ke sekolah-sekolah. Dikarenakan juga SDM kita terbatas juga, mungkin tidak bisa menjangkau secara masif. Namun demikian kita secara rutin ada. Bahkan kita kemarin terakhir juga menyampaikan sosialisasi tentang pembangunan zona integritas mewujudkan BPK dan BBM. Itu program dari Menpan RB. Jadi seluruh instansi pemerintah sekarang diwajibkan untuk mengikuti program pembangunan zona integritas menuju BPK dan BBM dengan indikator merubah di 6 area perubahan. Nah, di 6 area perubahan itulah nanti diadakan suatu penilaian di akhir tahun. Kalau kita dinyatakan lolos, kita akan mendapat suatu penghargaan. Itu tahap pertama BPBK dulu, wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih birokrasi melayani. Nah, disitulah kita nanti itu ada standar-standarnya. Nah, termasuk kita tidak hanya mengawasi keluar, kita internal kita sendiri kita benahi semua. Tidak hanya sarana prasarananya, termasuk pembenahan SDM-nya. Kita benahi, termasuk di kejaksaan sekarang sudah saya kepemimpinan saya selama 1,5 tahun ini saya siapkan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi supaya tidak masuk lihat semua pintu, termasuk di Pak Kepala BPN juga sudah mulai. Kemarin sarker ada sekitar 10 sarker saya sosialisasikan. Bahkan kemarin Pak Wakil Bupati istilahnya bisnis kalau tidak salah kemarin itu bisnis pemerintahan. Nah, padahal itu program Menpan. Kita dimodelkan seperti perbankan, rumah sakit, satu pintu harus daftar dulu dan sebagainya, tidak bisa semua pintu. Termasuk di pengadilan juga sudah, kemarin Pak Kapolres juga sudah pencanangan WBK dan WBBM juga untuk bersih-bersih mensikapi semua ini. Dan tujuannya semua meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mudah. Nah, bahkan kita sekarang diwajibkan untuk menjemput masyarakat. Tidak perlu masyarakat yang datang. Nah, kita nanti akan persiapkan seperti saya sampaikan tadi, akan kita bentuk grup-grup WhatsApp gabungan supaya semua persoalan bisa kita tampung di situ. Nah, itu sudah saya wacanakan. Karena kemarin pada saat paparan di Menpan RB saya ditanya aplikasi. Sementara ini aplikasi yang ada di kejaksaan semua dari kejaksaan pusat. Termasuk kita tamu masuk, kita buat buku tamu secara elektronik. Jadi semua terekam di situ. Itu salah satu inovasi yang ada di kejaksaan. Semua perkara di-scan Pak. Semua surat masuk juga lewat IT juga Pak. Jadi tidak ada alasan sekarang surat hilang juga ada Pak. Karena semua di-scan Pak. Termasuk data kepegawaian mau naik pangkat di-scan semua Pak. Tidak ada lagi kita datang hanya membawa manualnya Pak.
manual kalau dibutuhkan. Nah, demikian pula Menpan RP membutuhkan kita pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan-kemudahan. Termasuk sekarang yang lagi kita bicarakan masalah tilang itu, Pak. Masyarakat tidak ada lagi bawa uang kejaksaan seperti di BPN tadi, nggak ada lah, langsung ke bank, Pak, bayarnya. Nah, itu pun kita juga kerjasama dengan BRI, kita dikasih mesin apa itu namanya, Pak? Gesek. Edisi. Nah, jadi kalau dia punya kartu bisa digesek di situ, Pak. Jadi tidak perlu mondar-mandir lagi. Nah, itu salah satu bentuk inovasi yang ada di kejaksaan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Itu, Pak, kurang lebihnya untuk mengantisipasi supaya kita bersentuhan langsung antara masyarakat dengan petugas kami sehingga akan menimbulkan peluang-peluang yang tidak baik. Nah, kurang lebihnya demikian, Pak. Iya. Bang Pandi, Bang Khalil sudah 1 jam lebih kita bersama, dan saya kira 1 jam tidak terasa aneh ya. Iya. Karena saking menariknya diskusi ini ya. Iya, dan saking banyaknya atensi yang masuk di sore ini, ya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Sebelum kita pamit undur diri ya, mungkin dari BPN mungkin Pak ada yang ingin disampaikan closing statementnya, singkat saja Pak. Oke, di kesempatan hari ini, di sore hari ini saya berterima kasih kepada jajaran Pak Bupati beserta Forkopimda dan masyarakat, karena baru ini dalam hal pengadaan rel kereta itu dijempol Pak dari Kementerian Perhubungan dan KSP karena minimnya gejolak di dalamnya. Jadi masyarakat baru ini sudah terkenal nasional bahwasanya alhamdulillah walaupun tidak 100% itu berjalan dengan lancar pengadaannya. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat baru. Semoga relnya ini, kereta apinya cepat jalan. Ya. Jadi mudah-mudahan di kabupaten lain baik itu Pangkep, Makassar dan Pare itu baru itu sudah hampir 100% sudah bisa dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, dari Pak Kajari sendiri mungkin closing statementnya Pak. Closing statementnya kepada seluruh masyarakat, seluruh pendengar radio IGA, radio FM. Bagi masyarakat yang belum menyampaikan atau belum mendapatkan puas terhadap tanggapan-tanggapan lagi, silakan datang di kejaksaan. Jadi tidak perlu segan-segan lagi. Apapun persoalannya, khususnya persoalan hukum, kejaksaan siap melayani dengan sepenuh hati. Demikian. Iya, Bang Pandi, banyak masih ada beberapa. Nanti kita teruskan ke Pak Kajari dan Pak Kepala BPN ya, pertanyaan yang belum sempat dibacakan ya. Dan telepon masih berdering. Dan kami ucapkan terima kasih Ban. Mohon maaf yang sudah menelpon, kami yang belum sempat menerima. Ya insya Allah di lain waktu dan sudah memberikan atensi, kami ucapkan terima kasih dan kepada dua narasumber kita kami ucapkan pula terima kasih banyak untuk kehadiran dan kesempatannya hadir di studio kita ini. Iya, dan baik, saya Alil dan saya Bang Pandi mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.